lagi sama aku Theo. Kali ini aku mau nulis jurnal aku untuk bulan Oktober. Jadi ini kan udah akhir Oktober ya, akhir September. Jadi aku mau nulis untuk Oktober. Jadi ada teman-teman aku yang nanya, itu gimana sih, apa sih itu bullet journaling itu? Jadi aku mau kasih tahu. Jadi journaling ini adalah kayak nulis diary gitu. Jadi kita nulis kegiatan kita di dalam buku jurnal. Dan juga atau to-do list atau schedule gitu-gitulah. Terus emosinya gimana? Terus ya kayak diary sih. Dasarnya itu kayak diary gitu. Nah, di sini aku mau nunjukin kalian gimana aku biasanya buat jurnal aku. Jadi, kita mulai aja. Oke. Ini stationery yang biasa aku pakai kalau aku mau journaling. Jadi ada washi tape, ada pena warna, terus ada marker, terus ini juga washi tape, ada stickers. Let's do it. Nah, berhubung Oktober itu adalah autumn, musim gugur, dan juga identik dengan daun berguguran lah pastinya ya kan. Juga di sini di Eropa itu juga musim labu. Jadi aku mau buat temanya Oktober ini labu. Jadi pertama-tama itu aku buat cover di depan. BTW ini buku baru ya. Jadi aku udah habis untuk September tuh buku yang lama aku yang ini. Ini tuh udah penuh sampai September. Jadi aku ganti yang baru. Oh ya, di sini juga masih ada stiker bisa dipakai. Nah, ini juga stiker biasanya aku tempel-tempelin biar jurnal aku cantik menarik gitu. Oke deh, kita mulai ya. Jadi aku temanya Oktober ini adalah autumn. Jadi aku mau gambar labu dulu. Nah, jadi aku temanya sederhana aja. Ini udah selesai. Jadi ada gambar labu Oktober 2020. Sekarang aku mau masuk ke monthly lognya, yaitu kalender bulan Oktober. Nah, kebetulan di Oktober ini aku banyak schedule. Jadi aku mau buat 2 lembar. Biasanya itu aku 1 lembar doang. Nah, dari sini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selanjutnya aku mau buat tanggal. Jadi tanggal 1 Oktober itu dimulai hari Kamis. Nah, jadi deh. Ini monthly lognya. Nah, karena Oktober ini aku banyak belajar, maksudnya jadwal aku bakalan banyak belajar dan ujian gitu. Aku mau buat, biasanya aku buat quote sesuai tema apa bulan itu. Jadi aku mau buat quote di sini. Keep learning.
Biasanya juga aku suka hiasin dengan washi tape. Ini. Nah, biasanya setelah aku tulis kalender, aku biasanya langsung isi tanggal apa aja, aku ada termin atau schedule gitu. Tapi ini ntar aja. Aku mau lanjutin. Selanjutnya adalah aku tulis goals of the month. Jadi biasanya aku tulis goal apa yang aku pengen capai di bulan Oktober atau di bulan apa yang aku tulis jurnalnya. Ini aku buat titik-titiknya. Nah, setelah itu aku mau buat mood tracker. Jadi si mood tracker ini adalah untuk nge-track biar aku tahu mood aku dalam 1 bulan itu gimana gitu. Jadi aku mau buat, karena temanya autumn, aku mau gambar daun. Jadi si coklat ini tandanya aku lagi feel bad. Jadi aku nanti di atas si coklat ini atau dimanapun aku tulis tanggalnya. Jadi tanggal segitu aku lagi feeling bad atau lagi nggak enak gitu. Terus yang si kuning biasa aja. Terus yang si hijau tuh aku lagi seneng gitu. Jadi nanti contohnya kalaupun aku lebih banyak senengnya, aku bakal tambahin yang si hijaunya gitu. Jadi aku tahu nge-tracknya. Di sini aku mau tulis financial report. Jadi laporan keuangan, pemasukan, pengeluaran gitu deh. Jadi biasanya itu aku buat yang pertama itu tanggalnya, terus besarnya, ini bahasa Jerman. Terus ini informasinya, ini untuk apa gitu. Nah, ini nggak sekedar pengeluaran doang ya. Jadi aku juga di sini pemasukan. Contohnya nih ya, minus itu dia pengeluaran. Kalau dia plus itu pemasukan gitu. Jadi infonya di sini, jumlahnya berapa di sini. Ini financial report. Selanjutnya adalah aku mau tulis favorite of the month. Jadi aku kan suka gitu lihat-lihat apa terus jadi favorite, jadi pengingat gitu. Bentar. Jadi biasanya si favorite of the month ini aku bagi ke 8 bagian. Jadi tapi biasanya aku yang panjang tuh di bawah aku buat. Jadi biasanya yang panjang listnya itu adalah film dan food. Food itu makanan. Biasanya juga masakan yang aku masak sih. Di sini buku, terus YouTube channel yang aku favorite gitu, terus lagu, terus di sini Instagram. Kadang aku nemu Instagram yang inspirasional gitu, yang menginspirasi. Terus di sini aku K-drama. Ini kan berepisode gitu kan. Dalam sebulan aku biasanya nonton satu tuh bakal nggak tercapai gitu. Terus kadang juga aku nemu quotes yang bagus. Quote.
quotes biasanya cuma 1-2 sih. Nah, ini udah favorite of the month. Tuh. Jadi, sekarang aku mau masuk ke habits tracker. Nah, ini udah aku print tanggal gitu dalam kertas kecil, terus aku udah gunting-gunting. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi aku akan tempelin, terus aku tulis habitsnya apa, terus setiap tanggal kalau aku ngelakuin hal itu aku checklist. Tanggal 1 atau tanggal 2 aku lakuin, aku checklist gitu. Nah, section pertama itu adalah personal development. Nah, di section personal development ini aku ada 12 kegiatan habits yang aku tracking. Jadi yang pertama itu ada bullet journal. Apakah aku tanggal 1 bullet journal, jadi aku tinggal checklist gitu. Contohnya tanggal 1 ntar aku nulis jurnal kan, aku checklist kayak gini gitu. Apakah aku masak, cooking, ada sewing, ada crafting. Sewing itu jahit, aku kan suka jahit juga. Crafting buat kerajinan tangan, learning, belajar, main instrumen, atau organizing, beresin rumah atau merapihin apa gitu. Read a book, baca buku, dengerin podcast, nulis, ini apa namanya? Menggambar, terus watching movie, terus no spend day watching movie ya, nonton lah. No spend day artinya aku nggak ada pengeluaran di hari itu gitu. Jadi itu juga merupakan challenge. Jadi yang bagian kedua habit tracker aku adalah tentang kesehatan. Nah, di kesehatan, di health, bagian health ini aku ada 4 kegiatan, yaitu ada tracking meditation, meditasi, terus yoga dan exercise atau workout. Terus yang ketiga itu fresh air atau jalan. Biasanya aku 7K step sih, jadi 7.000 langkah. Terus yang terakhir itu one big bottle water, jadi satu gelas besar air gitu. Jadi aku nge-track. Yang 3 itu adalah self care. Nah, yang keempat adalah relationship. Di bagian relationship itu aku ada 5 hubungan lah gitu yang aku tracking, yaitu call family karena aku tinggal di luar ya kan, jadi aku track kapan aku teleponan sama keluarga, terus key time sama pacar gitu, terus planting sama tanaman aku, connect sama tanaman aku, ngurusin tanaman gitu, terus working, terus sama teman-teman. Nah, sekarang tuh ada bonus section karena aku sekarang lagi suka-sukanya nge-YouTube ya kan, kayak sekarang. Jadi aku ada yang namanya nomor 5. Namanya personal branding. Nah, di personal branding ini aku ada punya 4 section. Jadi yang pertama itu shoot video untuk YouTube, terus edit video untuk YouTube. Karena biasanya aku tuh kalau shoot nggak langsung edit, biasanya ya hari berikutnya atau kapan lah kalau ada waktu.
Terus ada write book, jadi aku lagi nulis buku. Terus aku lagi mau tracking kapan aja aku tulis. Terus Instagram post juga aku tracking kapan aku ngepost, tapi bukan post Instastory ya, jadi cuman yang untuk feed. Nah sekarang aku baru menemukan yang baru lagi yang mau aku tracking, yaitu tentang kesehatan yang biasanya aku lagi ada trouble gitulah. Nggak trouble sih, cuman kayak lagi sering. Jadi aku mau tracking, terus mau lihat itu keseringan nggak ya, atau itu normal aja gitu. Jadi nomor 6 ini another. Nah, jadi yang another, yang 6 yang mau aku buat sendiri itu ada migrain. Ini sakit kepala. Biasanya aku tuh kayaknya sering gitu. Jadi aku mau tahu itu terlalu sering atau normal sih gitu. Terus yang selanjutnya ini stomach sakit perut. Biasanya ini kram. Kalau mau datang bulan sih ini biasanya. Cuman aku mau nge-track itu sering atau enggak gitu. Jadi ya aku masukin ke dalam habit tracker. Jadi sebenarnya ini udah selesai, tapi aku mau jelasin juga gimana aku ngisi journal aku ini. Jadi ini contohnya ya, tanggal 1 Oktober. Terus di sini aku tulis tanggalnya. Contohnya sini 1 Oktober 2020. Nah, di sini biasanya tanggal. Terus aku biasanya pakai pena warna-warni ya, makanya ini biasanya aku pakai untuk nulis. Terus di sini itu to-do list. Nah, tanggal to-do list. Setelah itu di sini tuh biasanya aku gambar pakaian apa yang aku pakai hari ini gitu, di sini di section ini. Terus di sini new things. Nah, di new things ini aku tulis hal-hal baru apa yang aku rasakan atau aku alami hari ini gitu. Jadi ini ada, kadang aku kasih titik gitu. Terus di sini gambar, di sini hal-hal baru yang aku temuin hari ini gitu. Terus di sini baru setelah di sini ya, di sini nanti itu baru today's story. Jadi kayak di sinilah cerita seharian itu ngapain gitu. Jadi ditulis di sini. Gitu. Ya udah deh, udah selesai bullet journalnya. Ini kan ada section yang kosong nih, aku mau tempelin stickers atau washi tape. Oke, kayak gini nih aku tempelin. Kayak lucu. Jadi aku mau sharing juga, jadi manfaatnya nulis diary ini tuh, jadi di otak kita tuh kosong gitu loh. Jadi aku biasanya yang stres dari mana gitu, kerjaan atau di sekolah gitu, jadi ditumpahinnya tuh dalam bentuk tulisan, jadi nulis gitu. Jadi otak kita tuh udah kosong, dipindahinnya ke dalam buku gitu, jadi bisa lebih tidur lebih nyenyak. Terus aku biasanya kalau nulisnya itu malam, jadi aku tulis kegiatan hari ini di Today Story itu. Terus selanjutnya aku langsung buka lembaran baru untuk hari berikutnya. Terus aku udah tulis apa yang aku mau lakukan besok harinya gitu. Ya udah deh, semoga kalian suka sama videonya. Kalau suka kasih like, atau kalau ada pertanyaan kasih komen. Terus jangan lupa subscribe dan juga sharing ke teman-teman kalian. See you in next video. Dadah.